Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الحبائب وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسبطئه الحسن والحسين وأمهما البتول الزهراء ذوي المفاخر والمناقب صلاة وسلاما دائما لا يحصيهما حاسب Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa shaddid lisani la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, daripada Al-Ustadz Mas'udi Syamsuddin mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah mensehatkan ruhani dan jasmani beliau, semoga dimudahkan urusan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya cintai, yang sama-sama kita muliakan, yaitu segenap keluarga besar daripada sahibul hajah wa sahibul bait, yaitu Al-Ustadz Ali beserta segenap keluarganya yang telah sudi melaksanakan menjadi wasilah perantara agar yang pertama Allah mendudukkan kita guna untuk menyambung tali silaturahmi. Kita doakan keluarga besar beliau sahibul hajah, semoga Allah berkahi rizkinya, Allah luaskan rizkinya, Allah angkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam hormat, salam cinta saya kepada segenap hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada acara malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda semua yang hadir sebagai orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah, dijadikan anaknya saleh dan salehah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat indah. Apa di antara nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah Allah masih menjadikan kita mukmin muslim yang menyatukan silaturahmi pada malam hari ini. Sebab di antara tanda celakanya seseorang, mereka adalah orang-orang yang enggan atau tidak mau menyambung tali silaturahmi. Siapapun mereka, manakala memutus tali silaturahmi, itu orang adalah orang yang buruk di hadapan Allah. Al-Imam Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, seorang ulama, seorang Qutbul Irsyad, beliau memegang magam Qutbul Ghauth, presidennya para wali yang paling dicintai oleh Allah di zamannya lebih daripada 40 tahun. Jadi Imamul Haddad ini, Bu, orang soleh. Jadi kalau kita lihat ada amalannya namanya Ratibul Haddad. Kalau kitabnya ada silsilah Haddadiyah, ada sekitar 10 daripada silsilah Haddadiyah. Ada Nasaihud Diniyah, ada Sabilul Idzkar, ada Adab Sulukul Murid. Banyak daripada kitab-kitab beliau yang menjelaskan tentang kealiman dan kemuliaan dan kecerdasan ilmu beliau. Jadi Al-Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, apa kata beliau? Idza aradallahu bi imri'in su'an, apabila Allah menghendaki suatu kaum itu menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang dimurkai oleh Allah, sallatallahu qati'atar rahim, Allah jadikan dia orang yang suka memutus tali silaturahmi. Maka Anda datang dari sini, dari tempat yang jauh. Mungkin kita sebelumnya nggak kenal satu dengan yang lain. Mungkin kita nggak pernah bertatap wajah sebelumnya. Tetapi dengan wasilah keluarga, sahibul hajah, dengan wasilah tuan rumah, Allah mengumpulkan kita pada acara malam yang mulia ini, yakni untuk silaturahmi. Semoga dengan silaturahminya kita ini Allah menjadikan kita muslim yang cinta karena Allah, saling menyayangi karena Allah, dan insya Allah nanti kita akan dipertemukan bersama orang yang kita cintai, terlebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini sebenarnya saya tidak mau berpanjang lebar, mau menyampaikan tausiah. Cuma sebelum saya lanjut ke acara atau penyampaian selanjutnya atau berikutnya, saya mau tanya sama yang hadir. Kira-kira tadi sebelum berangkat ke acara udah makan? Udah makan belum? Lestari ada? Masih makmu wana lesurpi. Celep. Para Rabu mun bedereng lake ngocak celep kaya kode. Kudu ngerti. Kudu ngerti. Malaga ento malam mangken, ini kah bahasa Madura atau bahasa Indonesia nih kah? Campur. Jadi saudara-saudara, ini acara walimatul urus, acara pernikahan. Walimah ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena di antara madhab Syafi'iyah itu manakala kita melakukan pernikahan, maka kita dianjurkan untuk memberitahukan kepada orang. Agar apa tujuannya? Tidak terjadi fitnah. Tiba-tiba kan cuman abi ini ada orang yang tahu, nanti orang sebelah
kampung sebelah atau sebelah rumahnya akan berpikiran negatif. Sehingganya adanya walimatul urus ini, acara akad nikah itu nunjukkan kepada orang-orang di sekitar bahwa kedua mempelai ini telah melakukan pernikahan secara sah, baik sah secara hukum syariat ataupun sah secara hukum negara. Kira-kira jelas napa bunten? Jelas napa bunten? Ebadaaki walimatul urus nikah kaangkuy untuk menjelaskan kepada orang-orang, membuktikan bahwa di rumah ini, di keluarga Ustadz Ali ini ada putranya yang melaksanakan daripada akdun nikah, resepsi. Kalau walimatul urus ini resepsi, pesta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipertemukan, dipersatukan dengan satu keping hati yang sudah lama dicari. Malaikat entoh lebak pada setong tebuna Rabi'atul Adawiyah. Tebun Rabi'atul Adawiyah arapah pangeran Allah Subhanahu wa taala aciptaaki menciptakan hanya satu hati dalam setiap manusia. Ada seseorang yang ada pada saat itu, wahai Rabi'ah Adawiyah, Allah menciptakan satu keping hati di dalam setiap manusia itu karena kehendak Allah. Itu karena takdir Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, memang betul. Allah menciptakan hati dalam setiap manusia itu cuma ada satu hati. Kemudian Rabi'atul Adawiyah mengatakan, karena sekeping hatinya, separuh daripada hatinya Allah letakkan pada diri orang lain, agar ketika satu hati tersebut menyatu dengan hati yang lain, begitulah akan menjadi sempurna hati tersebut. Sehingga pada malam hari ini yang telah melaksanakan walimatul urus telah menemukan sekeping hati yang menjadi kesempurnaan hati untuk membina keluarga dan rumah tangganya dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, bapak-bapak, saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantok napa bunten nikah? Ngantok napa bunten nikah? Ngantok napa bunten? Mun sampeyan bunten gula beleman. Mun ngantok gula beleman. Saya dengar kan? Lastare. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sahadirnya lebih dari 200, beda 200 ya. Beda. Suara masih ada foto. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para Rabu saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan untuk kita. Yang laki-laki Allah berikan pasangan perempuan, yang perempuan Allah berikan pasangan laki-laki dari jenis kita. Sebab saudara-saudara, akan datang di hari kiamat, akan datang nanti di akhir zaman, orang menikah tidak lagi dengan jenisnya. Orang menikah tidak lagi dengan melalui syariat Allah. Orang menikah tidak lagi melalui tuntunan syariat Rasulullah. Berapa banyak Bu, Pak, zaman sekarang kayak di Bali itu dilaksanakan pernikahan satu laki-laki dengan laki-laki yang lain.
satu perempuan menikah dengan perempuan yang lain, ini menyalahi daripada ketentuan Allah, menyalahi daripada ketentuan Nabi Muhammad, menyalahi daripada tabiat manusia. Tidak ada yang namanya yang terong suka terong, tidak ada, betul? Saya mau tanya, ayam jago atemuh aja melake atempung napa kabin? Kawin apa berantem? Kawin apa berantem? Sampian ada ayam jago nih ya. Sampian semua ada ayam jago. Ketemu sama ayam tetangga, jago juga. Kira-kira kawin apa berantem dia? Kawin apa berantem? Na'udzubillahi min dzalik. Saya sesali kalau ada seseorang yang mendukung daripada pelaksanaan pernikahan sesama jenis. Na'udzubillah. Coba kita lihat saudara, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, pahami bu, pahami. Seenggana sampian paleman, sampian mulai kacompoon sampian oleh napa-namanya ilmu seampun jelasaki oleh Allah dalam firman nah insya para Rabu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kita pasangan kita dari jenis kita. Jadi tak ada contohnya kalau nikah dengan bangsa jin, tak boleh. Walaupun ada sebagian ulama membolehkan, maklumlah macam mana. Ini jin barang gaib, barang halus. Kita ni jasad berbentuk, berwujud, disentuh bisa. Betul? Betul? Kawin sama jin macam mana tu? Disentuh tak bisa. Na'udzubillah min dzalik. Soalnya beberapa waktu yang lalu ada orang nanya sama saya, "Beb, hukum akabin bang jin ni kagak kenapa? Hukum menikah dengan jin bagaimana, Beb?" Saya bilang macam tak ada perempuan lainnya. Betul? 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 Allah ciptakan wanita untuk pasangan laki-laki. Allah ciptakan laki-laki untuk menikah dengan wanita. Sehingga Allah mengatakan apa tujuan daripada pernikahan ini? Mungkin kita yang sudah lama menikah, bapak-bapak, bukan pengantin baru, pengantin berui. Engke. Kalau yang ini baru, pengantin baru. Kalau yang sudah punya anak 2, 3 bukan baru, berui. Kalau bahasa kerennya baru itu artinya basi. Betul? Nah saudara, tujuan nikah itu apa? Kata Allah, litaskunu ilaiha. Pahami baik-baik. Litaskunu ilaiha. Sebinik kayak dingin. Ibu-ibu dengarkan. Tujuan menikah itu litaskunu ilaiha, agar hati laki-laki tadi cenderung sayang, tentram kepada bininya. Jadi kata ulama, kata Imam Nawawi, perempuan yang di dalam ayat tersebut dijelaskan, kalau laki datang balik dari jauh, berdiri depan pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam kakanda. Iya. Assalamualaikum Umi misalnya kan, atau manggil ibu. Waalaikumsalam Mas. Dengan senyum. Ini perempuan yang Allah nyatakan dalam ayat tadi bahwa tujuan menikah adalah supaya hati kita ini laki-laki tentram, damai, tenang. Nikah bunten ya zaman sekarang nih. Zaman sekarang kan beda. Laki pergi jauh, kerja lah pokoknya. Belum gak sampai depan pintu rumah dari jauh ya. Balik kau bang. Bawa apa? Dah lah dek, aku ni lagi capek, demam. Ini pun kerja setengah hari ya. Apa boleh pas kerja lah kau bangunan, ya Allah.
Boleh bang, boleh. Lagu boleh. Nikah ring bini tak masuk dalam ayat kita tak masuk. Sehingga ibu-ibu dengarkan. Jadi perempuan yang baik, perempuan yang solehah, perempuan yang mampu membuat hati suaminya suka sama dia, tentram sama dia. Jauh-jauh datang, ya Allah, imamku udah datang. Iya. Ya Allah, pelipur laraku sudah datang ya Allah. Jangan lepur. Dikit ngocak bang. Kok berde terlalu kendengnya pasar. Oh iya meledek. Apa? Karena aten selaki pun bunga. Hati yang laki-laki sudah tenang. Bang, adik saya tuh bang. Ditawarkan sama kawan tuh Shopee tuh bang. Oh nampak nanti di crop. Masuk nanti iklan Shopee ya ini. Di Shopee itu ada jual baju cantik-cantik bang. Adik mau ke? Mau lah bang. Ayo udah belilah tak apa. Baru beli dek 3. Sebenarnya kayak hati juga telur. Harga dia telur second. Orang ajar yang gini. Tapi karena hati pun lepur. Tapi karena hati pun tentram. Karena apabila hati sudah tenang. Ya udah lek apa-apa. Pesan aja dek. Ntar abang bayar ya. Begitu. Tapi kalau udah dari jauh. Aduh pan saper. Saya celeng. Jangan kan nyari geleng sampean. Atanya susunan anda itu. Malah gento tujuan pernikahan ini Bu biar kita paham. Yang sudah lama ibu-ibu mungkin tak tahu tujuan nikah itu apa. 1, agar hati kita ini tentram. Kalau lagi lihat suami tenang hati kita. Lihat, hargai perjuangan suami Bu. Hargai perjuangan laki-laki yang banting tulang. Mereka keluar cari nafkah. Apa mengorbankan nyawanya, mengorbankan keringat, air mata. Kadang-kadang kalau apalagi yang suaminya sopir. Hati-hati, perempuan duduk manis angkat kaki. Suami aku banyak duit. Ngapa pula? Dia kerja punya mobil lagi. Tapi tak tahu bagaimana pengorbanan suami. Dia rela tinggalkan keluarga. Dia rela tinggalkan anak istrinya. Supaya apa? Agar istrinya senang dengan dia. Padahal dia tak tahu bagaimana keadaan di tengah jalan. Belum lagi nanti dimaki-maki orang. Pelan-pelan abang bawa mobil lu. Misalnya dia kerja nyopir. Dia tak tahu bagaimana tantangannya di luar. Belum lagi letih. Belum mikir makannya. Belum mikir nanti dari masalah-masalah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sampai ada yang tabrakan Bu. Na'udzubillah. Kadang-kadang perempuan itu cuman ya Allah. Malam ini saya bela bapak-bapak. Kenapa Pak? Kenapa? Terkadang istri itu kan di rumah. Tidak tahu bagaimana keadaan laki di luar. Siang-siang kerja. Kerja bangunan. Belum boleh saya tertepuk dari atas ke bawah. Ibu kan tidak tahu itu. Taunya, bang, gajian macam bulan nguder ya. Ini apa dek? Beli emas kok tuh gua. Padahal nggak tahu bagaimana perjuangannya dapat uang. Saudara, oleh karena itu tujuan menikah ini agar hati suami tenang. Makanya ibu kalau pengen jadi wanita yang solehah, wanita yang baik, memang Bu Habib nih ya ngomong wanita solehah gampang benar, memang betul gampang kalau ngomong. Tapi kalau membuktikannya susah setengah mati. Bukan setengah mati, full mati. Kalau setengah tak cocok, full mati. Jadi ciri-ciri wanita yang solehah itu gampang Bu, simple. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ibu-ibu. Oh ibu. Khususnya anak-anak muda yang di belakang malah ya main bendera. Lagi ngaji, kalau main bendera nanti tepi jalan. Lagi ngaji. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kedua mempelai.
atau kepada anak-anak muda yang mau menikah. Dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jadi Ibu, apabila seorang wanita melaksanakan solat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan 1 bulan, wa ahsanat farjaha, jaga kesuciannya, jaga kemaluannya. Kalau jauh dari laki, jangan berlebihan. Hati-hati. Jauh dari laki, jangan pula nak bergatal sikit. Bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa wanita yang bisa jaga solat 5 waktunya, bisa jaga puasa Ramadan, bisa jaga harga dirinya manakala jauh dari suami, wa ata'at zaujaha, taat kepada lakinya, taat kepada suaminya, tak pernah membangkang kepada suami, tak pernah durhaka kepada suami, ilalaha, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang kamu sukai. Subhanallah. Bu, ibu nih bisa jaga solat 5 waktu, puasa, taat kepada laki, jaga kesucian diri. Kalau jauh dari laki, boleh masuk pintu surga manapun. Subhanallah. Laki-laki tak bisa. Itu kesempatan emak-emak. Jaga soh. Jaga soh. Jaga. Jaga. Boleh jaga solat sambil ciling sampai ramut. Jaga. Buat hari jumpa mana? Ini nak penghasil menilai haji ya. Ini nak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Campur rek motor gelak lebat malar muka ibrik motor. Angan dekik mon bade mobil cak lerek sampai. Ampul boleh dekik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seengkeuna para rabu para teretan semuljaki sareng Allah. Seongkun teh tireng bini ini ke paling gampang masuk ke surga, paling gampang. Paling mudah masuk surga itu perempuan. Jaga sholat, puasa, jaga kesucian diri, taat kepada laki, masuk surga. Gampang. Gampang. Kalau cuma dideng, tapi kalau sudah dipraktekkan, waduh. Kebele mun bedah teng bini ngocak ke lagi na berek mas kau tak bisa ngelakon dia kebele bi selake ke sebini cek tak bekol lek tak berek lek tak bekol cek bekol. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tadi, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara laki-laki dan perempuan, di antara agar hikmah menikah. Allah nyuruh kita menikah, Allah nyuruh kita berumah tangga agar di antara kita ada rasa kasih sayang. Jadi kalau sama suami harus sayang, kalau sama istri harus sayang. Jangan sekali-kali seorang istri membangkang perintah suami dalam keadaan kebaikan. Jangan sekali-kali seorang istri membentak di hadapan suami. Jangan sekali-kali seorang istri durhaka kepada suami. Sebaliknya, begitu juga ibu-ibu enggak boleh membangkang, laki-laki enggak boleh bangkang kepada istri, enggak boleh nyakitin istri, enggak boleh kurang ajar sama istri. Tunjukkan kalau seorang laki-laki pemimpin. Bagaimana pemimpin? Pemimpin itu sifatnya mengayomi. Betul? Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
cuma khawatir di zaman sekarang. Dengarkan nih yang perempuan. Khawatir di zaman sekarang perempuan atau laki-laki kalau ingin berumah tangga cuma lihat casing doang. Lihat casing doang. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi cuma kenalan di sosmed. Apalagi cuma kenalan di sosial media, belum pernah ketemu, tidak tahu bagaimana akhlaknya, tidak tahu bagaimana sifat daripada orang yang ingin dinikahinya. Tiba-tiba, oh karena ngelihat dia cantik, karena dia putih melepak, atau melihat laki-laki punya duit, oh aku nak kawin jak sama laki-laki tadi tu, nyaman aku nanti kawin, aku bisa naik mobil, aku bisa naik sepeda motor, aku bisa jalan ke luar negeri, aku bisa jalan liburan. Kalau bahasa kerennya bisa shopping. Itu perempuan mata keranjang. Kau ulah. Mata apa? Mata apa? Saudara, Bu, tebuna Rasulullah kebala kenaan ang tunkahul mar'atu li arba'in. Kabin reng bini kaya karena 4 hal. Paling utama agamana sareh. Agamana sah. Amanto sampeyan deki tak kerja ke sobuna. Kenapa? Tahu ning apa jeng si bini. Kento ning ah. Betul. Mun kaca sejam tak mare. Keluar konjengan. Jeling lampina, jeling-jeling orang pas masuk boleh ke dalam juga. Keluar lagi, aten boleh. Orang pas, berdeko dengan tentang detik masuk boleh. Ibu ini tidak ngerti, tidak pernah paham bagaimana sakitnya laki-laki menunggu ibu berdandan. Engke, ayo kita kondangan yuk acara kawinan. Selaki leman digusku. Karena ajaran kol beluk nih salah. Leman dila sopu. Jam 7 udah nyecis keren. Sebini, waduh jangankan mandi. Sebini belum deki apanya sagalapi. Belum boleh mandi. Cek toh gue yang bini mandi. Abid. Tanya Aki, macam abid deh. Ya, paling 10 menit. Jangan dia, saya nunggu kayak tengah luar. Mandi, aten-ten boleh. Makanya ibu-ibu, bu, cebi dapi mun aten-ten, mun keluar nikah. Dengarkan ibu-ibu, kalau keluar jangan bersolek terlalu berlebihan. Takut memancing gairah, nafsu, oning gairah tau oning, nafsu. Reng laki, hati-hati. Janda sekarang kalah dengan bini orang. Betul? Yang cak main kereng mencuri. Caca. Engke. Coba nyeting ke bini reng mencuri. Tak kalongan arek ya. Songkun abu. Mun beda bapak ngocak engkau lesen kagak. Padahal dalam aten cik ngarep bu. Kenapa? Karena lelaki itu pada hakikatnya tidak mau menampakkan kecintaannya kepada seorang wanita. Betul? Cuma terkadang wanita ini terlalu egois. Mementingkan diri sendiri. Hidup laki-laki. Malam ini laki-laki saya hibur dah. Ente orang semua naikkan namanya. Wa sallallahu Muhammad. Bagaimanapun mulianya seorang wanita, tetap seorang wanita tawanan bagi seorang laki-laki. Tak bisa bergerak apa-apa dia. Sehingga dikatakan dalam satu kitab, lil mar'ati aniyatun li'annaha mahbusatun kal asiri ala zaujiha. Sesungguhnya perempuan itu, wanita itu adalah tawanan. Tahu tawanan, Bu? Tahu tawanan? Tahu ning bumbu tawanan nih kah? Sandra. Tahan, itu tawanan. Lambok dimin pada mun cuman perang, mun akala perang ni bini tawan.
Beteti budak berde saya kabin di maji kenai jual lah zaman lambe makin sopo tahu apa namanya budak-budak sopo budak-budak bahasa Pontianak punya. Tetapi sehebat apapun wanita manakala sudah berumah tangga maka dia seperti tawanan bagi suaminya. Bisa kulit cek keluar lek tak keluar cak tenten berlebihan cak selake tak kira tenten pada bab orang yang tahan edem ai bertesin meli apa bertesin begitulah karena dimanapun Allah sudah bilang dalam Al-Quran walir rijali alaihin sesungguhnya laki-laki memiliki kedudukan ar-rijalu gawwamuna 'alan nisa laki-laki ini pemimpin. Jadi ibu walaupun pakai mahkota ngak binin raja tak bisa pakune beben sogon lagi. Engke napa punten? Engke napa punten? Engke napa punten? Taune mun zaman semangken. Ring bini banyakan bengal gelake. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Madar muka bu. Nanti kalau ibu sudah ingin mempunyai mantu, cari yang pertama agama mana? Paisak. Paisak cari yang tahu ngaji Al-Qur'an. Karena anaknya ini mau dibimbing apa? Saya ingat daripada cerita Habib Quraisy Baharun. Habib Quraisy ini dulu ketika ingin menikah dibilang sama calon mertuanya, "Nak, sini kau." "Iya, Bah, ada apa?" "Ingat, aku tak minta apa-apa dari kau. Aku tak minta apa-apa darimu. Saat ini kau ingin melamar putriku, ingin menikahi putriku, terserah. Kau nak makan, ngasih makan dia sehari 3 kali, terserah kau. Kau nak ngasih makan dia sehari 2 kali, terserah kau. Kau nak bawa dia dari tempat ini ke dalam hutan, terserah kau. Dari kecil aku didik dia, dari kecil aku kasih makan dia. Aku titipkan saat ini putriku, darah dagingku kepada kau. Tolong didik dia untuk kenal kepada Allah. Sebab kalau nanti kau tidak becus atau kau tidak bisa didik anak aku untuk mendapatkan ridha Allah, aku bapaknya yang pertama kali meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kepada kau." Beda dengan anak zaman sekarang, bapak-bapak. Jong, abini yang jong. Atin je sebini. Lebur je. Bisa ki betok-betok jong. Deki sebini ke bala. Ni kagak abini lagi ni. Deki bah. Cari susoki ni mak tak melarat oh ni. Cari seso. Sekarang orang sibuk dengan harta. Titik-titik mengukur segala sesuatu dengan mata. Allah ibadah pak tepak. Allah pun atabu dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang takwa kepada Allah, beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka. Jadi kalau kita solatnya betul, taat kepada suami, yang suami sayang kepada istri, rumah tangganya dihidupkan dengan solat, dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan ibadah, insya Allah yang jamin rezeki anda semuanya. Semoga kita semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, lanjut napa bundan? Lanjut napa bundan? Pukul 10:30. Lanjut. Paham napa tak paham saya pada Pak? Paham napa tak paham saya pada Pak? Tocok ena pernikahan sopa jaring laki atena bunga atena tentram. Melihat sebini nyeling sebini tenang atena. Kayak di antara hikmah daripada tujuan pernikahan. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, juga nasihat kepada kedua mempelai yang laki-laki, tolong dididik istrinya untuk dekat kepada Allah. Jaga sholatnya,
jaga bagaimana ketaatannya kepada Allah, karena Anda seorang laki-laki adalah imam bagi seorang istri. Anda laki-laki, bapak-bapak ini adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi istri dan anaknya, dan semuanya mas'ulun an ra'iyatihi, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Jangan enak-enak tidur, bangunkan. Kalau udah subuh, bangunkan istrinya, dek solat. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kau, jaga keluarga kau, jaga keluarga kecil kau daripada apa? Daripada api neraka. Maksudnya jaga mereka untuk tidak meninggalkan solat, jaga mereka supaya tidak membuka aurat, jaga mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya bapak-bapak harus tegas sama istri, harus tegas. Kalau istri keluar tak pakai kerudung, masuk dek. Kalau istri masih bilang, serah aku lah, ini kan badan aku, tokol. Kenapa? Tapi yang pertama, kalau sudah istri nusus, pahamkan ibu-ibu, dengarkan. Ibu-ibu, perempuan manapun, kalau sudah punya laki, dia nusus, membangkang, durhaka, tak taat kepada laki. Satu, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa illa ayyatiya bi fahishatin mubayyinah, kalau sudah jelas perempuan tadi melakukan perkara yang tercela, perkara keji ataupun membangkang, fa in fa'alna, kalau dia melakukan itu maka dipisah hidup. Pisah hidup, saranjeng. Untuk apa? Mendidik dia supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Jadi dipisah, bisa ranjang. Kata ulama masanya 1 bulan. Nah, jadi mun ring bini tanda angko pengko endang tibi. Ha yo, biasan beda. Sukendon tibi. Amun ding tibing kudu melaki. Mun selaki parah lek jelek lek. Bisa enggak entok. Pengko. Bu, ring laki ini ke bu? Hati-hati. Mulai tak ilah jadi apa sengka kepir lah. Sialah aku sengka. Sialah aku sengka. Hah? Ngelinga sambian juga sengka. Mereka entolah hati ini selaki. Aten-ten batepak. Ben selaki. Mentero ring bini. Bini naratin. Modalin. Okay. Aduh, mun bini na orang, waduh, pangetirap lek, kebini lah, pas orang betul dengan anak betul baby, ia tak ratin, meliaki MS Glow dia, mabek aminyak muan gitu, meliaki mentero, nah mana setero gendeng ini kau tularan, apalagi ring bini, itu memang sudah tabiat. Memang kebiat dia dah. Memang suka dandan tu memang dia dah. Memang ku akui. Makanya jangan kata orang tu apa namanya berbohong dengan diri sendiri. Beb, saya tu tidak suka perhiasan. Kentok tu ap. Saya beb, insyaallah siap hidup semati dengan suami saya. Rela walaupun makan tempe kentok tuap. Engkin apa bundan? Iya seare. Oleh seminggu. Oh. Hantarkan aku ke rumah orang tuaku. Malah ento pak. Alako sambian nyari nafkah sehalal. Belencein si bini nyari kelambi. Cuk kelambi 3 tahun itu tak itu ya kelambi nah. Itu ya baju. Belikan baju yang bagus, belikan baju yang
sekiranya layak. Makanya hak perempuan yang wajib ditunaikan oleh seorang istri ada beberapa hal. Di antaranya, dengarkan bapak-bapak. Nah, tadi saya sudah membela bapak-bapak. Sekarang saya gantian bela ibu-ibu. Yang pertama, hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Yang pertama, ayyut imaha in ta'amah, idza ta'amah, memberi makan kalau butuh makan. Yang kedua, memberi pakaian kalau butuh pakaian. Yang ketiga, beri diam tempat tinggal kalau dia membutuhkan. Yang keempat, wala tuqabbih, jangan jelek-jelekkan bini. Yang biasa, waduh tak noron dari bapak anak ini, waduh tak noron dari sebelah anak ini, macam dia sampai dekik, kok pahi biko. Engke, badan apa bentar? Ibadah, pengalaman. Saya ampun ngojak beda pengalaman pula. Tak boleh ni bini tak boleh toh. Tokol muntak menyala. Muntak. Ngomong menyala muntak por. Muntak. Kayak gajah. Tak boleh. Kebuna Rasulullah menreng bini kelak empun epesa sebulan. Karena tanda norok ke selaki, tak mau dengarkan ucapan laki-laki, pisah ranjang 1 bulan kata ulama masanya. Kalau dia masih membangkang, masih bertebiat, maka kata Rasulullah, wadribu darban ghaira mubarrihin, boleh dipukul perempuan tadi dengan pukulan yang tak menyakiti. Sebelum saya lihat keterangan syarah daripada kitab itu, saya bingung macam mana mukul tak menyakiti ini. Mungkin hati-hati dia ya. Mungkin begitu, itu pikiran saya sebelumnya. Oh, rupanya setelah saya lihat daripada syarahnya, maksud boleh memukul tapi tak boleh nyakitin. Yang sekiranya kalau mukul sampai patah tulang, yang sekiranya mukul sampai yang perempuan tu cacat, lumpuh, atau yang sekiranya mukul dengan emosi, pas epiting apa geretem keker keremak, mereka tak oleh tokol dengan tokolan pendidikan. Paham ke? Supaya jenis saya tak lopah buru dari gelak bini nah. Karena reng bini ini ke beda jenis cuken, beda jenah tokol buru jenah. Ben boleh bu. Bagi seorang perempuan, dengarkan terakhir wasiat saya. Perempuan boleh minta sama suami, boleh, tidak ada yang larang. Tapi tak boleh melebihi batas kemampuannya. Paham? Paham bu? Pak, karena bapak masih baru gajian, masih banyak duit, belikanlah saya di berlian pak. Selaki cuma kena laku kuli berapa sehari? Berapalah sehari kuli itu? 70-80 ribu. Sian. Yang perempuan beli ini bang, beli itu bang. Sian ya. Rokok tak ganti-ganti. Mulai rokok itu ya cakra, rokok lambuk tembeko. Sian ya. Jadi saudara harus ngerti-ngerti lah. Bini itu ngerti. Kalau udah laki ini mukanya agak masam sikit, lagi punya masalah, datangin. Ada apa bang? Kata-katanya yang bagus. Makanya kalau nak naklukkan laki-laki, hatinya dulu jatuhkan. Kalau udah hatinya kau dapat apa yang kau minta semuanya. Betul? Betul? Beda dengan perempuan. Kalau nak naklukkan perempuan, kasih duit. Betul? Kikir yang bini atau kar, puk, selake. Yang selake. Deku belan celek ya. Beli apa sih? Langsung elang ruah. Kikir elang. Langsung malam ah. Walang ko ay kabuto ah.
Pesek. Engke. Reng bidik tak ama bơi một lần nengok pesek biru mana. Tak ama bơi waduh, cek lecek. Cek bual. Engke. Engke. Etong nengok angkui geleng emas. Biar aku nih pakai emas gak malu, aku tak pakai emas. Tak ada perempuan tu yang tak cinta sama harta kecuali perempuan-perempuan pilihan. Akatia Sayyidah Fatimah Zahra. Ayo baru orang bini tepak. Mending bini ni gula sareng sambian ni kaki. Ya, mun beda malaikat iki beras. Mun lagi datang welah nah. Waduh bahaya. Akhir apa suan ke salah? Naudzubillah min. Intinya Pak, didik keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi keluarga yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, bimbing anak-anaknya untuk kenal kepada Allah. Yang laki-laki bimbing istrinya untuk kenal kepada Allah, taat kepada hukum Allah, taat kepada syariat. Cintai istrimu, layani istrimu, hormati suaba istrimu. Begitu juga cintai suamimu, hormati suamimu, hargai daripada jerih payah suamimu. InsyaAllah kalau anda mampu saling menghargai, membuang daripada keegoisan, kemarahan, kecemburuan di antara kedua belah pihak, InsyaAllah anda akan kekal abadi rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi mukmin yang baik. Kalau yang sudah berkeluarga, semoga keluarganya menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan semoga yang belum punya keturunan dikasih keturunan oleh Allah. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah, cepat kawin, jangan jadi bujang lapok. Semoga yang ini anak-anak muda cepat dapat jodoh yang solehah, yang perempuan dapat jodoh yang soleh. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Malar muka semua saudara-saudara kita doakan yang ada di Semeru, Jawa Timur. Kita doakan semoga Allah angkat daripada kesedihannya. Yang lagi ditimpa musibah gunung meletus, Allah hibur daripada penderitaannya, Allah usap daripada kesedihannya. Semoga Allah jaga kampung sana, semoga Allah jaga warga sana supaya keimanannya kuat, semoga kesabarannya kuat, dan semoga orang sini pun imannya kuat kepada Allah. Imannya kuat kepada Allah. Islamnya kuat kepada Allah. Sehingga manakala terjadi apapun di Pontianak ni, baik musibah ataupun bencana, iman kita tidak berubah, tetap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, aman penduduknya, aman daripada rakyatnya, aman daripada siapa? Daripada orang-orang yang ingin menjual negara ini kepada asing ataupun asing. Dan semoga kita doakan negeri kita aman juga daripada pejabat yang kotor, daripada koruptor, daripada orang yang makan uang rakyat. Dan kita doakan semoga negeri kita aman dari apa? Daripada musibah, daripada anak muda yang suka mabuk, anak muda yang suka berbuat maksiat. Dan kita doakan semoga negeri kita aman dari siapa? Dari orang-orang yang suka menghina agama, menghina ulama, menghina Islam, menghina pondok pesantren. Kita doakan manakala mereka apabila orang muslim, semoga diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga hatinya berubah dan mencintai Islam, mencintai orang yang membela Islam, mencintai orang yang mengajarkan Islam. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan hidayah, tetap daripada pendiriannya membenci Islam, menghina Islam, semoga Allah menurunkan bala dan musibah kepada mereka. Dan semoga kita doakan khususnya Kalimantan Barat, semoga ini Pontianak diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.
saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati anda semuanya, mohonkan maaf bagi saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.